Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Baik, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk membahas soal persiapan OP ya. Dalam hal ini Bapak Ibu akan melaksanakan ujian sebentar lagi, mudah-mudahan persiapannya sudah semakin matang. Dan malam ini saya mungkin akan memberikan beberapa soal ya yang berkaitan dengan beberapa indikator dari kisi-kisi soal yang nantinya akan disampaikan. Baik, tanpa berlama-lama, saya mulai saja ya. Ini soalnya. Oh, ya. Oke. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Ini ada soal terkait dengan indikator 7 ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di kisi-kisinya. Saya langsung saja ya, kita bahas bersama. Saya mohon izin ya, off kamera. Sampai saja Bapak Ibu, kita belajar malam ini, kita kaji ya. Jadi saya langsung saja ya. Jadi nomor indikator 7 itu terkait dengan diberikan kompetensi dasar KD, peserta dapat menentukan pengetahuan atau jenis pengetahuan yang relevan. Nah, di sini ada satu contoh soal, yaitu pada kurikulum IPA yang berlaku, terdapat tujuan pembelajaran sebagai berikut. Mendeskripsikan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan akibat dinamika interaksi tersebut, kemudian mempresentasikan percobaan dan hasilnya pengaruh jenis dan intensitas aktivitas pada frekuensi denyut jantung, kemudian menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah dengan pentingnya tanah untuk kehidupan. Menyajikan perolehan data tentang hasil penyelidikan manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan.
menjelaskan langkah pembuktian jenis kegiatan mempengaruhi kerja otot rangka manusia. Tujuan pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan prosedural adalah. Silahkan Bapak Ibu. D, Bu. 245. 245. 2, 4, 5. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Ya, karena prosedural itu berkaitan dengan langkah-langkah, Bu. Jadi di 2 dan 4 dan 5 itu ada menunjukkan langkah-langkah atau prosedurnya. Ya. Jadi di sini diingat kembali konsep utama ya terkait dengan pengetahuan. Pengetahuan itu dibagi menjadi 3. dibagi 4. apa itu? Prosedural, faktual, konseptual sama satu lagi apa? Konseptual metakognitif. Ya, metakognitif. Oke, jadi diingat kembali ya. Jadi pengetahuan itu dibagi menjadi 4. Jadi ada pengetahuan faktual, kemudian ada pengetahuan konseptual, dan ada pengetahuan prosedural, dan ada pengetahuan metakognitif. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah mengetahui masing-masing pembagian pengetahuan itu, saya rasa ketika diberikan soal seperti ini tuh agak memudahkan ya. Jadi diingat kembali saja terkait misalkan faktual. Faktual itu dibagi lagi menjadi 2. Ada pengetahuan terkait dengan terminologi dan ada pengetahuan khusus dan elemennya. Jadi misalkan ya, kalau misalnya terminologi ya, terminologi itu biasanya ada nama-nama, simbol, kemudian tanda-tanda atau gambar. Nah, kalau misalkan pengetahuan khusus itu biasanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian atau sumber informasi dan semacamnya. Jadi pengetahuan khusus ini berkaitan dengan kejadian atau perkiraan informasi di mana pengetahuan itu berlangsung. Jadi biasanya itu pengetahuan tentang fakta kalau pada bidang kesehatan ya, misalkan untuk IPA. Kalau misalkan ada juga yang berkaitan dengan nama-nama penting, tempat, peristiwa yang terjadi. Jadi kalau misalkan terkait pengetahuan di konsep biologi itu, jadi mungkin kayak misalnya pembagian flora dan fauna ya, itu kan pengetahuannya itu adalah sifatnya pengetahuan faktual, artinya memang ada di tempat itu. Nah, bagaimana dengan pengetahuan konseptual? Jadi pengetahuan konseptual itu meliputi kategori, klasifikasi, serta hubungan keduanya. Jadi biasa sifatnya lebih, dia memuat skema-skema dan lebih kepada teori-teori yang sifatnya kognitif. Jadi untuk pengetahuan konseptual itu sendiri biasanya dibagi ya. Jadi ada yang pengetahuan dasar, kemudian ada yang terkait dengan teori, kemudian ada yang berkaitan dengan klasifikasi atau kategori. Nah, tadi di sini kalau soalnya ini pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, karena kalau prosedural itu adalah pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu. Nah, biasanya identik dengan rangkaian langkah-langkah yang diikuti. Seperti itu. Nah, kemudian kadangkala langkah-langkah tersebut diikuti perintah yang pasti di waktu yang lain. Jadi diperhatikan saja ketika dia memiliki teknik atau metode yang spesifik, ada langkah-langkah ilmiahnya, itu biasanya dia adalah pengetahuan prosedural. Sedangkan pengetahuan metakognitif itu biasanya dia berkaitan dengan ini lebih kepada pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan bagaimana seseorang itu sadar akan dirinya. Jadi biasanya ini lebih kepada bagaimana strategi yang dilakukan oleh anak, misalkan ya dalam kegiatan pembelajarannya, dan kemudian bagaimana pengetahuan tentang tugas-tugasnya di sekolah. Nah, itu lebih kepada pengetahuan
metakognitif. Bapak Ibu sudah ini ya, punya buku PKB ya? Semua. Belum, Bu. Ada yang masih belum? Belum, Bu. Yang sebelum kurikulum Merdeka kan ada buku PKB itu, yang PKB sama panduan penilaian. Di situ memuat lengkap terkait dengan dimensi pengetahuan, kemudian bagaimana menempatkan kapan indikator itu disebut indikator kunci pengayaan dengan penunjang. Belum dapat ya? Ada yang belum, ada yang sudah punya? Kami belum, Bu. Saya share di punya, Bu. kolom chat ya, supaya saya tidak lupa lagi, saya langsung saja bagikan. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ada dua itu, ada buku pembelajaran sama panduan penilaian. Sudah terkirim ya? Sudah dilihat? Itu buku panduan terakhir sebelum perubahan kurikulum. Implementasi yang kurikulum Merdeka kan kalau sekarang ada 2 kurikulum yang dijalankan ya. Yang siap kurikulum Merdeka bisa melaksanakan dan masih ada yang kurikulum 2013. Baik, saya kembali ke soal. Jadi di sini tadi jawabannya adalah jawabannya D ya. Kalau yang nomor 1 dia berkaitan dengan pengetahuan apa Bapak Ibu? 3 dan 4-nya prosedural. Apa? Konseptual mendeskripsikan. Oh, iya. Konseptual. Konseptual. Itu konseptual, Bu. Kalau yang 2? Sorry, 2 tadi ya. Dua prosedural. Prosedural. 3. 3 menghubungkan meta. Metakognitif ini, Bu, nomor 3. Menghubungkan sifat fisika. Tadi saya sempat jelaskan loh. Sifat-sifat. Konseptual ya. Konseptual Ibu. Ya, konseptual. Hati-hati ya. Iya, Bu. Kita terbalik. Oke, konseptual kan di sini dikatakan menghubungkan ya. Tadi saya Iya, benar ya, Bu. Iya. pengetahuan konseptual itu kategori dan klasifikasi, meliputi kategori dan klasifikasi serta hubungan keduanya. Iya, ya. Oke. Terus oke, sudah ya. Jadi yang jawabannya itu adalah 2, 4 dan 5. Kalau 1 itu dia ke konseptual mendeskripsikan. Kalau di 3 itu tadi dia konseptual. Kalau nggak salah yang nomor 1 ini faktual malah. Mendeskripsikan, Bu. Oh, sorry. Mendeskripsikan ya, interaksi di sini hubungannya. Sorry, saya nggak lihat. Iya. Nah. Oke, kita lanjut. Dipahami ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kata kuncinya, pengetahuan prosedural. Pengetahuan itu diingat konsepnya ya. Ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Otomatis gampang kan dijawabnya kalau hasil seperti ini, insya Allah. Oke, sekarang Semoga begini semua pertanyaannya. kenapa? Iya, biasanya ini mungkin ya persoalan waktu yang mungkin agak ringkas dengan jumlah soal yang banyak. Jadi pressure-nya itu lebih apa ya? Tekanannya untuk Menegangkan. stres kita lebih tinggi. Padahal sebenarnya Bapak Ibu tahu. Mental. Iya, uji mental sih sebenarnya juga. Makanya relax aja apalagi Bapak Ibu sedang mengajar IPA, otomatis kalau yang sainsnya itu udah mudah dikerjakan. Oke, lanjut. Diberikan data tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar. Peserta dapat menentukan, ini saya salah kayaknya. Sesuai dengan gaya belajar. Saya salah menempatkan ini soal. Dibaca saja soalnya, mengapa burung
bertengger di satu kabel jaringan listrik tidak kesetrum. Ah ya, Bu. Kenapa? Ini konsep listrik ya. Jadi kalau konsep listrik itu jaringan listrik ini lebih ke apa ya? Kak, Bu. Hmm? Ada isolator. Pakai Kenapa, Bu? Saya, Bu. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Silahkan ditulis di kolom chat ya, supaya saya bisa lihat juga jawabannya Bapak Ibu. Oke, Bu. Kenapa bisa, Bu? Bapak Ibu, apa jawabannya di sini kira-kira? Mengapa borong yang bertengger di satu kabel jaringan tidak kesetrum? Jadi di sini ya, dilihat mengapa burung yang bertengger di satu kabel jaringan listrik tidak kesetrum. Jadi jawabannya itu adalah A ya. Kaki burung berpijak pada satu kabel, maka beda tegangan antara kedua pijakan tersebut kecil sehingga arus melalui tubuh burung itu kecil dan tidak mengakibatkan efek kesetrum. Yang perlu diingat lagi bagaimana aliran listrik pada kabel ini. Jadi kalau menurut teorinya ya, jadi di situ di jaringan listrik ini ternyata dia punya dua tegangan yang berbeda. Selain itu biasanya sengatan listrik itu akan terjadi jika ada perbedaan tegangan akibat dari dua tegangan yang berbeda. Ternyata ini uraian lainnya ya, bahwa ternyata kaki burung itu hanya menyentuh satu kabel yang berisi satu tegangan. Jadi makanya dia andaikan misalkan satu berpijak di tanah, satu berpijak di kabel, maka dia akan kesetrum. Tapi karena ini hanya satu sisi sehingga tegangannya itu tidak apa ya? Artinya perbedaan tegangannya itu kecil sehingga tidak mengakibatkan efek kesetrum pada kaki burung ini. Oke, saya berpindah. Ya, Baik, soal selanjutnya Di sini deskripsi asesmen somatik.
Silahkan dicermati. Sudah persiapan UKIN ya? Udah mulai Iya, itu, Bu. Sedang persiapan, Bu. Sementara praktek mengajar Bu, praktek lagi mengajar. Sudah selesai semua. Baik, ini soalnya itu, sorry saya lompat-lompat indikatornya ya, karena istilahnya ini beberapa soal yang saya dapatkan. Saya sesuaikan dengan indikatornya. Saya cuma mau ada yang mau jawab? B deh kayaknya, Bu. B ya. B, Bu. B. B. B deh. Karena dari Yang lain buku dulu. dalam kehidupan sehari-hari. B. Belum tidur kan yang lain yang di Indonesia Timur? Oke, kita coba tunggu yang lain ya sambil dianalisa. Jawabannya adalah Menerapkan. Karena di situ tidak mampu menerapkan. B. Ya, Bu. Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM 80. Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep luas pada struktur kerangka manusia. Karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh pembelajaran tuas. Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah jadi selama ini ternyata Pak Adi hanya menjelaskan konsep pesawat sederhana itu dengan peralatan. Jadi ketika ada soal yang berkaitan dengan struktur tubuh manusia, itu siswa kurang bisa memahami. Nah, ternyata dia telusuri selama ini bahwa siswa itu hanya menghafal materi yang dipelajari saja. Jadi yang paling memungkinkan di sini adalah menerapkan pembelajaran bermakna, mengidentifikasi. Saintifik lah, bukan struktur kerangka manusia. Oke. Jadi B. Lebih spesifik B, Bu. Enggak. Itu Putus-putus. B pernah dilakukan tapi tidak berhasil.
Jadi Iya. yang benar. Oke, jadi di sini kita lihat ya. Eh, jadi Pak Adi nih, selama ini hanya menggunakan alat-alat sebagai contoh pembelajaran TUAS. Nah, jadi konsep pesawat sederhana ini hanya menggunakan alat-alat. Nah, kalau misalkan ini jawabannya, otomatis siswa tidak akan paham berkaitan dengan konsep TUAS pada alat-alat kehidupan sehari-hari karena dia hanya menjelaskan pada tubuh manusia. Nah, kalau misalkan menerapkan pembelajaran langsung dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia, itu sama dengan dia juga tidak menjelaskan ini alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep pesawat sederhana. Nah, kalau menjelaskan ulang materi pesawat sederhana lagi, sesuai kesulitan belajar siswa, artinya materi itu tidak tercover secara keseluruhan. Sedangkan KD-nya kita harus lihat terlebih dahulu. Kemudian yang E, menerapkan pembelajaran teman sebaya, tutor sebaya ini, yaitu dengan menugaskan kelompok ahli. Nah, di sini kita harus tahu dulu, jadi harus memang kita perhatikan KD-nya. Jadi KD itu memegang peranan penting ketika diturunkan menjadi indikator. Nah, dari indikator itu kemudian, jadi dari KD, itu akan ke indikator. Indikator kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kalau misalkan dalam konteks soalnya seperti ini, itu mengindikasikan bahwa tujuan pembelajarannya ini tidak memuat terkait bagaimana menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini konsep TUAS ya, pada struktur tubuh kerangka manusia. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini itu adalah jawabannya B. B. Jadi jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena selain dia Pak Adi ini menerapkan pendekatan saintifik dalam mengamati peran pesawat sederhana dalam penggunaan alat-alat teknologi, dia juga menjelaskan bagaimana mengamati konsep pesawat sederhana ini pada struktur kerangka manusia. Jadi nanti jangan sampai kita terkecoh ya, atau memberi miskonsepsi pada siswa kita. Jadi konsep pesawat ini bukan selama ini kayak hanya peralatan, tapi di sini kan ada tipe-tipenya ya. Jadi itu yang banyak berkaitan dengan alat-alat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang memudahkan. Kemudian ternyata di struktur tubuh kita ada beberapa konsep dari pesawat sederhana ini yang menjadi bukan lagi pelengkap lagi, yang artinya merupakan bagian dari struktur tubuh kita. Oke, sudah dipahami ya? Jadi Paham, Ibu. perhatikan baik-baik ini. Dan deskripsi terkait dengan hasil asesmen sumatifnya. Oke.
Oke, sekarang ada soal berkaitan dengan diberikan tujuan pembelajaran IPA. Jadi ini indikatornya ya, indikator kisi-kisi soalnya. Diberikan tujuan pembelajaran IPA, peserta dapat memilih rancangan apersepsi atau pemotivasi dalam kegiatan pendahuluan. Di sini soalnya Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD. Menyelidiki pada KD yaitu menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai apersepsi adalah C, Bu. C. C, Bu. Bu. jawabannya adalah C, Bu. C. 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 Oke, jawabannya adalah C. Jadi mengorientasikan siswa pada hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi ini ya kata kuncinya itu apersepsi Dan Dan pemotivasi. Berarti kemudian- larinya ke orientasi. Iya, jadi di kegiatan pendahuluan ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada soal seperti ini, otomatis yang dilihat itu adalah tujuan pembelajarannya, kemudian apersepsi dan motivasinya. Nah, kalau di sini kita lihat itu KD-nya ya, dia bukan ke tujuan tapi ke KD. Nah, ketika kita memilih jawaban, itu dilihat saja yang mana ada dalam kehidupan sehari-harinya sama pengalaman siswa. Jadi ketika guru mengarahkan siswa untuk melihat bagaimana hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian terkait pengalaman mereka terhadap pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi saya kalau pakai mouse ya. Jadi diperhatikan ini ya. Ada kata kuncinya ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tentang pengalaman siswa yang relevan dengan. Jadi pasti ini Bu ada. Saya indikator itu kan seperti juga kalau kita arahkan siswa ya belajar di kelas. Jadi indikator itu adalah arah dari bagaimana mulai dari penjabaran tujuan pembelajaran, bagaimana menyusun materi ajar, kemudian bagaimana menyusun evaluasi, dan itu tidak akan jauh berbeda dari konsep utama. Jadi ketika Bapak Ibu sudah, apalagi ini sudah ada di kisi-kisi indikatornya, jadi dilihat saja apa kata kunci dari apersepsi sama motivasi itu. Nah, kalau kita lihat di sini kan, kalau bahan ajar itu tidak mungkin. Jadi, tidak mungkin siswa kita langsung suruh berikan siswa bahan ajar untuk mereka pelajari. Atau misalkan ini, langsung kita arahkan mereka untuk melakukan kegiatan eksperimen. Atau misalkan mereka disuruh diminta untuk prosedur eksperimen. Ini kan sudah ada di kegiatan inti ya semua. Jadi kalau membaca bahan ajar itu biasanya disebut dengan kegiatan literasi. Literasi. Nah, Dan kalau di apersepsi. sini, ya, kalau di sini ini sudah masuk di kegiatan inti. Jadi dia Iya, sudah prosedur kegiatan eksperimen. inti ya. Kalau mendemonstrasikan hasil kerja, dia ada di kegiatan apa Bapak Ibu? Inti. Kegiatan inti juga. Inti juga, Bu. Inti juga, Bu. Inti. Iya, alhamdulillah ingat ya, jangan sampai dikira kegiatan penutup ya. Jadi semua langkah-langkah itu ada di kegiatan inti. Nah, ini juga di kegiatan inti. Jadi kegiatan inti, ini kegiatan pendahuluan juga sih, tapi dia bukan
apersepsi. Oke, jadi diingat lagi ya. Tapi saya rasa kalau Bapak Ibu, apalagi 4 perangkat ya yang dikembangkan RPP-nya sampai ke evaluasi, pasti konsep-konsep dasar dari pengembangan perangkat itu mudah-mudahan sudah dikuasai dengan baik. Apalagi sudah dibimbing berapa lama terkait dengan pengembangan RPP-nya. Oke, ini soal yang lain terkait dengan media pembelajaran. B. Jawabannya B. B, Ibu. Spesimen asli dan video B, animasi. Bu. B. B. B, Bu. Ada yang lain? Atau sama semua jawabannya adalah B. Siswa mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Ataukah media pop-up, ataukah diagram dan video animasi, ataukah grafik dan jaring-jaring kehidupan, ataukah spesimen asli dan video animasi. B kayaknya, Bu. B kayaknya, Bu. Diagram. D. Kalau C nggak bisa, Ibu. Oke, banyak jawaban ya di sini. Kalau jaring-jaring kehidupan kayaknya nggak cocok, Bu. D. Kondisi sekolah, ketersediaan sarana berarti diperhatikan juga mungkin. Untuk sel video animasi cocok. B kayaknya. B, Bu. Oke. Dan video animasi. B. Spesimen asli untuk sel susah. Karena ini Saya, Bu, masalah video animasi itu kalau menurut saya tidak termasuk. Karena kata kunci juga di soal ada kondisi sekolah dan ketersediaan sarana. Jadi Bapak Ibu ini nomor 69 ini adalah indikator kisi-kisi ya. Bukan soalnya. Soalnya ini yang dibawa. Jadi jangan, kalau ini ada terus indikatornya ya. Jadi tingkat pencapaian apa ya? Yang indikatornya. Nah, itu dikembangkan soalnya seperti ini. Yang paling memungkinkan B, Bu, karena ini C1 kayaknya. D, Bu. D. D, Bu. D. D. Untuk sel spesimen asli. Spesimen asli kayaknya susah, Bu. Spesimen Untuk sel asli tidak bisa. susah. D. Nampak Selnya nggak nampak kalau pakai asli. Oke. Sekarang kita lihat ya. Kan ada kata sampai organisme, Bu. Oh, yang sampai organisme. Jadi kita bisa organisme tuh kalau menurut saya lebih enak spesimen asli ini kan bisa ambil rumput atau ambil apa kayak gitu yang sekitar sekolah. Menurut saya. Kalau tingkat sel kan Itu bisa dari tingkat sel sampai organisme. Dan Tingkat sel komposisi sampai utama penyusun organisme sel. itu, Ibu. Posisi utama penyusun sel. bisa diamati melalui mikroskop. Tenang. Aman. Sabar. Ini mau saya selalu. Itu pakai kentang bisa kan? Kentang tumbuhan kan kita bisa melihat misalnya daun gitu, dari daun apa kita potong jadi pakai mikroskop kan membentuk organisme. Jadi bisa pakai spesimen asli, Ibu.
Ini Iya, sekolah sel bisa dilihat Susah, nggak aslinya. semua bisa pakai ini sekolah elit nih. Masuk yang asli gitu. Enggak juga, Bapak ke. Sekarang sekolah rata-rata ada toh, ya. Jadi itu pertengkaran. Tapi spesimen awetan. Jawabannya D. Oh ya. Karena untuk mengetahui dari tingkat sel sampai organisme itu menggunakan diagram. Jadi sel, jaringan begitu. Tapi untuk mengetahui komposisi utama penyusun sel bisa menggunakan video animasi. Oke, betul sekali Bu Renta. 100. Betul Bu Renta. Benar, Ibu. Kalau baru di Pak Rudi aja yang disapa ya. Iya Pak Simpson, maaf Pak. Oh gitu. Udah. Oke, Bapak Ibu diperhatikan nih ya di sini. Oh, saya baru berhenti. Oke, di sini dilihat ya. Siswa mampu mengidentifikasi sistem. Mulai dari tingkat sel sampai organisme dan sampai organisme. Kemudian komposisi utama penyusun sel. Kata kuncinya di sini lagi, kunci utamanya itu sistem. Sama ini, komposisi utama penyusun sel. Yang mana paling memungkinkan? Sistemnya bisa dilihat Bagian di B itu. spesimen asli, sementara komposisinya bisa dilihat di video animasi. Salah. Waduh, gatot nih analisis Yang tepat di antara yang benar. Kenapa Ibu tahu kan mind mapping kan? Iya Bu, paham. Dipahami ya kenapa saya kasih mind mapping? Jadi oh ya. Masalahnya jarang pakai itu Bu, jadi milihnya di baseringnya di lab. Belum paham Ibu. Jadi sistem organisasi masih ingat kan? Sistem organisasi dari mulai sel, Masih Ibu. Sel, jaringan. sampai Masih ingat Ibu. Masih ingat Ibu ya. ingat kan materinya? Ya ingat Ibu. Iya, Bu. Dari sel Ingat, Bu. sampai Ingat, Bu. Sampai dengan biosfer. Mid mapping, dia kan detil. Sel, jaringan. Jadi, misalkan kan kayak gini. Jaringan organ sistem Sistem organisasi terus biasanya kalau mind mapping itu lebih biasanya dia lebih berkelok-kelok ya. Ciri khas mind mapping itu kalau kita buat di sekolah, anak-anak itu enggak boleh lurus cara menggambarnya. Jadi misalkan di sini anak-anak tulis sel, kemudian jaringan, terus organ, terus sistem organ, baru harusnya ini berwarna ini. Terus organisme. Nah, jaringan lagi terbagi atas Jaringan hewan tumbuhan. Enggak. jaringan Epitel, bagian luar. terus Epitel, parenkim, kolenkim. Itu masuk di dalam epidermis. apa setelah epitel? Jaringan otot. Epidermis. Iya. Jaringan otot. Terus jaringan penguat. Ini jaringan hewan Kak, Bu? oh iya, sorry Hewan, saya Kak. lupa bedakan ya di sini ya. Hewan sama tumbuhan kok. Tumbuhan Sama kan tumbuhan beda. epidermis bagian luarnya, endodermis, Betul, mesodermis. Kalau hewan baru itu, Bu. Ini dibagi lagi dua begini kan? Iya. Nah, Hewan tumbuhan. jaringan tumbuhan, jaringan Dan hewan.
terus ini dibagi lagi, pokoknya gitu deh. Kan di Iya. sini kata kuncinya mengidentifikasi, cuma mengidentifikasi mereka. Oh iya, Bu. Nah, ini peta konsep. Karena cuma menjelaskan komposisi utama Penyusun sel. sel. Masih ingat kan Misalnya bedanya? Iya. Kalau peta konsep masih itu, ingat. iya, Iya, kalau Bu, peta ingat. konsep itu, Lebih kotak-kotak, ya, menjelaskan, kotak-kotak menghubungkan. biasanya. Mengumumkan, Bu. Jadi bedanya Misalnya gitu ya kalau mitokondria apa gitu kan ditaruh situ. oke. Jadi kalau mind mapping itu dia lebih berkelok-kelok konsepnya. Kalau peta konsep itu dia garis lurus, dia lebih tegas. Jadi kalau ada yang soalnya seperti kayak sistem ini, jadi dilihat kembali dulu bagaimana tingkat istilahnya bagaimana alurnya ini materi dikaitkan dengan media pembelajaran yang artinya paling sesuai itu adalah kemungkinannya tersedia. Ini paling sesuai. Kan kalau misalkan spesimen asli dan video animasi, biasanya nanti soalnya itu ketersediaan alatnya itu ada atau labnya. Kalau grafik dan jaring-jaring kehidupan itu pasti soalnya dia lebih ke Kayak gambar. kayak hasil-hasil data eksperimen, kemudian lebih kepada analisis ya. Jadi kalau misalnya bagaimana membantu anak-anak itu memahami misalnya apa ya, perubahan suhu dan yang lainnya itu biasanya dengan grafik. Apalagi kalau dia diagram dan video animasi ini memiliki video animasi itu biasanya sistem-sistem ya, lebih gampang dipelajari. Nah, kalau media pop-up kita lihat dulu materinya seperti apa. Nah, sedangkan di sini yang paling memungkinkan itu adalah sistem organisasi. Oke, dipahami ya? Tadi tidak ada yang jawab A. Saya tunggu ada yang jawab A, ternyata tidak ada. Tidak nyampe situ berarti, Bu. Ya, sekarang sudah kan? Sudah dipahami. Sip. Oke. Jadi berubah soal beda lagi nanti. Masih ragu-ragu, Bu, tadi. Pokoknya nanti ada soalnya berkaitan dengan media dan tujuan pembelajaran atau KD-nya. Dan kondisi sekolah, ini diingat juga. Kondisi sekolah dan ketersediaan sarana. Memang ini soalnya mengecoh. Yang penting saya sudah mendukung Bu Renta. Iya. Aci gitu ya. Taruh di Renta, saya tidak mendukung Oni ya. Gila. Iya, Be. Tidak ada waktunya, Boni. Oke, sekarang soal kok hening. Ini Mengheningkan cipta nih, Bu. Lagi mengamati, Bu. pembagian ruas tubuhnya. D. Jangan takut salah kayak tadi. Ya, D ini. Tiba-tiba tadi hening. Menghitung kaki. Kirain menghitung kaki. Rangga. Saya ikut Boni ya. Boni, ayo. Pembagian ruas tubuh. D ya, Bu. Bagian tubuhnya. D. D kayaknya. D, Bu. D. Pembagian ruas tubuh. A, B, Bagian C, ruas D, tubuhnya. E. Nah, di sini perhatikan kelompok hewan dalam gambar berikut ini. Siswa mengalami kesulitan. Mana yang termasuk serangga selain jadi sudah ada jumlah
Kok hilang? Oke, saya Ya, selain jumlah. jumlah pasang kakinya selain. Kalau serangga apanya biasa dilihat Bapak Ibu? Pengelompokan serangga. Serangga itu jumlah pasang kaki, kemudian sayap, Tipe mulutnya. sayap, Oke. ya, sayap tipe mulut dengan pembagian ruas. Mengamati kesamaan dan perbedaan hewan dalam gambar yang ada dalam gambar ini. Oh, kesamaan dan perbedaan. Ya. Saya ragu-ragu ini semua. Yang B itu menggoda, Bu. Cara dan aparatus geraknya. Maksudnya menggoda. Cara makannya memang sama ya, Bu ya? Itu beda, Beda lah, Ibu. beda Beda, makanannya Ibu. itu, Ibu. Beda. Kupu-kupu madu pakai tusuk tuh Iya. kan. Iya. Betul. Yang jelas dia pakai bismillah dulu bacanya Bapak Ibu. Iya. Kalau tubuhnya aja udah beda. Tuh, serem. Bapak Ibu, kalau- kalau ini pembahasannya sangat luas. Kalau kita bahas malam ini nggak selesai. Iya. Kalau To the tipe point, Bu. mulutnya To itu, the point, Bu. Ibu Eka, Bu. kalau tipe Cara mulut makan itu dan 2, tipe 3, mulutnya. iya, kalau tipe Cara mulutnya makan. 2, 3, 4 sama. Tipe mulut. Cara dan surat. Iya. Kesamaan dan perbedaan hewan. Kesamaannya di tipe mulutnya itu. Kalau 2, 3, 4 itu tipe mulutnya sama. Mengerat, ya. Oke. Ya. Jadi jawabannya E kan? Kalau perbedaannya di cara makan ya. Kalau yang saat itu kan dengan mengisap nektar. Kan ini ada secara dikotomi kan? Ya. Ya diperhatikan kata kuncinya di soalnya. Saya tidak mau terlalu bahas ini karena nanti itu kemungkinan ya kita nggak tahu apakah soal ini yang naik atau tidak. Yang jelas Bapak Ibu, kalau tidak salah itu ada di modul 1 ya, keanekaragaman hayati. Dikotomi itu apa, Ibu? Dikotomi itu pembagian menjadi 2. Oh. Bagian D dong. Menjadi 2 bagian. Bapak Ibu biasa lihat ininya modulnya. Tidak pernah ya? Lihat ya, Bu. Lihat pernah lah, Bu. Enggak pernah, cuma lihat. Lihat ya. Pernah, Bu. Karena udah pernah ngeprint, udah pernah lihat, Bu. Lihat saja, Bu, tapi nggak paham. Modul berapa ini, Bu? Ini modul 1 kalau enggak salah modul 1 atau modul 2 ya? Modul 1 ya sepertinya. Modul 1 profesional ya. Iya. Siap baca, Bu. Ini profesional modul 1 keanekaragaman hayati. Di situ ada klasifikasi. Tahun ini kan PPG tidak bahas modul lagi. Bapak Ibu langsung diarahkan untuk observasi masalah di karena harapannya Bapak Ibu sudah ahli di teorinya. Oke, kita lanjut. Rupanya belum, Bu. Rupanya bukan belum sih, masih perlu belajar. Ini depresan, Ibu, depresan. Ini kata kuncinya ini dimanakan sistem saraf. Oke. Kayaknya kalau teori zat aditif. Iya. Kata kuncinya dimanakan sistem saraf, depresan.
sisa di ini ya, kalau di saat aditif dan saat adiktif, diperhatikan saja yang paling sering ada di materi IPA ya, karena pasti tidak jauh berbeda dari situ. Morfin, heroin. Sangat cocok dengan kondisi mahasiswa PPG. Bu. Jangan dipakai. Ya bagian B, Bu. Astagfirullah. BNN. Itu bagian B, Bu. Terciduk. B, Bu. Bebu. Ini mengarah ke nafsa ini. Iya. Itu perangsang dengan halusinogen itu nafsa juga, Pak. Iya, tapi kalau morfin dan heroin itu lebih ke jenis depresan ya. Iya, depresan ya. Kata Jadi kunci ada di aktivitas menekan fungsional tubuh. ya. Bernomor, no? Ya. Oke, ini jelas ya. Nanti tinggal Iya, Bu. dikaji lagi terkait zat aditif dan bagaimana dia mempengaruhi kerja sistem yang ada pada tubuh. Kemudian apa yang Termasuk golongan-golongannya tuh ya, Bu. Betul. Tapi pernah itu dulu, Bu, ya saya ada soal satu waktu refreshment juga dosen. Saya cari itu sampai ke pencarian 10 di Google, 15 di Google, itu tidak ada jawabannya. Asli. Sampai saya penasaran, ini apa ya jawabannya? Berkaitan dengan zat kimia. Bro, itu bukan lagi HOTS, di atasnya HOTS. Sudah mendidih. Menguap berarti, Bu. Sudah menguap. Dan untung itu soalnya tidak ada lagi. Kayaknya tidak reliable, reliabilitasnya rendah. Oke, soal terakhir. Nggak terasa ya? Aduh, nggak terasa, Ibu. Nah, ini ada soal terakhir. Serasa berhalusinogen rasanya. Sebuah teori belajar secara filosofis tentang perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada merupakan teori belajar. Konstruksivisme ya. Mengorganisir, menyimpan. Iya, menyimpan kemudian ya menemukan ya. Konstruksi ya. Kita baru belajar kemarin sore, kemarin malam ya. Menjelang malam. Dengan Ibu siapa itu? Iya, kemarin kan. Alhamdulillah kalau diingat. Ini keluar nanti nih ya. Amin. Nggak keluar ini, nggak hot sini, nggak keluar. Sudah bocor ya Pak Simpson ya. Kalau kognitivisme dia terkait apa, Pak? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Sampai jawabannya ini Pengetahuan, Ibu. Pengetahuan. Pengetahuan. Menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah. Ya, Ada juga asimilasi dan akomodasi. Iya, Bu. Benar-benar. Membangun pengetahuan baru ya. Kalau behaviorisme apa? Itu ada stimulus sama respon, Bu. Perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Proses ini, Bu. Perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari pengamatan. Yang diperhatikan sifat sikap. Iya, kalau behavior sikap. Kalau kognitivismenya Pengetahuan. Berpusat pada proses. Pengetahuan. Aktivitas Lebih mental. mementingkan proses. Berinteraksi yang aktif dengan lingkungan, Bu, kalau kognitif. Ya, dia bisa B atau C ya. Ini Ada proses asimilasi dan akomodasi, Bu. Hubungan Kognitivis. antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. oh iya.
Di B, kognitivisme B, Bu. Iya, B, karena B. berhubungan dengan Ini B. pengetahuan yang baru dengan Oh pengetahuan iya, yang telah ada. iya. Tadi katanya konstruktivisme. Yang mana yang B, betul? Bu. B, sorry, iya, B. Baru Iya, 3 menit yang lalu. Ingat tuh. Udah B. dikunci Kognitif, jawabannya. iya. Iya, B. Adio ini jawab B, Diralat, Bu. karena ada yang C menguatkan tak jadi ya. C, Bu. C. Kalau Saya B, Bu. Kognitivisme. C, Bu, C. Saya ikut Catatan Bu Daniar Ini masih Bu ada di Ani, meja Pak saya Rudi, ini. B. Oke, kayaknya itu masih bagian C B, deh. bagian pengetahuan kognitif. Saya C. B, Bu. C. Kognitivisme. Ini catatan dari Bu Daniar kemarin ya. Iya, Itu kan itu dibangun di oleh siswa dengan adanya pengetahuan Semua milih dari A sampai pengetahuan E. awal siswa. Sepakat C, Pak. Oke, kita lihat dulu ya. Karena konstruktivisme itu beda, ini lagi lebih kompleks lagi. iya. Membangun. Saya ikut suara terbanyak, Bu. Enggak, nanti Ibu dosen punya jawaban sendiri loh, punya kejutan, surprise katanya, kayak tadi. Berapa teori belajar yang Bapak Ibu ketahui? 4. Apa itu? Behavior, Behavior, kognitivisme, kognitif, konstruksi, konstruktivisme, humanisme, Sosial. humanistik. Dan humanis. Oke. Satu lagi. Jadi otomatis 2 ini tidak ya? Tidak, ya. jadi B, Bu. Kognitivisme. Tenang. tenang. Santuy itu Saya milih bagian A. Ya, jadi nggak ngantuk, hilang ngantuk. Behaviorisme. Jangan upaya mengorganisir. Antara C dan B. Kalau sudah Antara Bu, kau dan dia. Kalau B pasti tidak Bukan tuh. tidak ya. Kalau A ya tidak ya behaviorisme. Tidak. Iya, Bu. Karena ada perubahan Berarti tingkah laku ya. Perilaku ya. Nah, sedangkan di sini tidak ada disebut sama sekali terkait dengan tingkah laku atau sikap. Nah, sisa dua berarti ini pengetahuan, Bu. Bagian B. antara kognitivisme dan konstruktivisme. Yang mana Kognitivisme. Ada itu Bu, praktik. Kognitivisme, Bu. Kalau saya konstruktivisme, Bu. Konstruksi. Kalau konstruksi itu dia bisa membangun pengetahuannya sendiri. ya Kognitif. Kalau kognitif itu bagaimana memproses informasi. Hati-hati. Belum tenang, Bu, karena udah terakhir nih masalahnya. Kalau tambah lagi baru tenang. Saya bagian B. Santai, Pak Rudi. Oh, Bu Renta, Oke, Bu Renta, sekarang Bu saya Renta B. jelaskan ya. Bu Renta. Semua kita Bapak Ibu milih bagian Ayo B. Bapak Ibu, Bu dosen Ya, mau Pak jelasin. Simpson B. Kognitif. Kognitivisme. Wes. Oke, tenang. Proses berpikir tenang. kompleks Saya yang jawab ya. Saya tetap C. Mudah-mudahan benar sama saya bagian B. Suara terbanyak. Pokoknya lanjut nih Bu dosen, nggak bisa soal terakhir nih. Udah mulai rame nih, Bu. Bapak Ibu kita Saya dengar jadi bingung penjelasan loh. dosen dulu. Iya, kita dengar. Penjelasan dosen Ya. dulu. Siapa yang Di pilih B? sini Angkat tangan. ada kata kalimat ya, kalimat memproses Memproses. informasi dan pelajaran Oh, betul. dengan Konstruk. mengorganisir, Iya. menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan Konstruk. antara pengetahuan yang baru, B. Membangun. Ini jawaban akhir saya nih. pengetahuan Oke, yang oke. telah ada. Otomatis Berubah jawabannya lagi, Pak Simpson. Ini tetap B. Iya, pokoknya. C benar jawaban Oh, gitu. pertama tadi. Saya menang. Menang. Entah apa yang dikatakan Menyimpan, bisa mengingat juga. nggak jadi salah. Bapak Ibu semua Soal benar. berikutnya Bu, soal berikutnya. Itu Karena yang banyak yang milih betul, siapa? lanjut lagi, Bu. Lanjut lagi, saya Kalau- belum punya cadangan soal ini. Satu lagi, Bu. Terus Bu. Satu ya. Bapak Ibu harus di sini harus ingat ya konteks dari masing-masing teori belajar. Jadi saya menganggap Bapak Ibu masih kebingungan antara kognitivisme dengan konstruktivisme. Konstruksi. Nah, kalau kognitivisme itu di sini dikatakan bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran. Jadi sudah ada informasi sebelumnya.
Jadi dia dapatkan informasi itu sendiri, kemudian dia mengaitkan. Nah, bedanya jadi pengolahan atau mengorganisir pengetahuan itu menjadi pengaruh utama. Jadi makanya indikator pembelajaran ya, indikator menentukan KKO, kata kerja operasional itu kan tahap berpikir kognitif. Kan ada C1, C2, C3, C4 sampai C6. Itu diorganisir terlebih dahulu. Kemudian disimpan, kemudian dihubungkan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya. Nah, kenapa di sini jawabannya bukan konstruktivisme? Jadi konstruktivisme di sini Bapak Ibu ingat artinya adalah membangun. Jadi dalam konteks yang berkaitan dengan landasan berpikir itu dikatakan bahwa ini tidak terbatas. Artinya bukan hanya fakta-fakta atau konsep atau yang istilahnya dari proses pembelajaran, tapi sudah ada pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam diri siswa itu yang dia lewati. Jadi kalau kognitivisme itu lebih kepada anak itu istilahnya kan kalau Bapak Ibu menjelaskan atau masuk di dalam kelas itu kan merancang RPP, dilihat KD-nya sekian-sekian. Nah, tapi ketika anak ini dihadapkan misalkan coba ada yang bisa jelaskan tidak mengapa makanan ini bisa berbeda warna, misalkan saat nambah satu pewarna ya, kita misalkan tampilkan dua sama-sama misalkan berwarna hijau. Tapi ketika anak ini pernah punya pengalaman ada yang buat kue sama orang tuanya di rumah, ada yang menggunakan misalkan daun suji atau daun pandan dan pernah juga menggunakan zat pewarna buatan, otomatis itu dalam tahap konstruktivisme. Jadi pengalaman-pengalaman yang dia hadapi di sekelilingnya itu dia mampu mengkonstruksi pemahamannya sendiri bahwa oh ternyata ketika kita menggunakan dua zat pewarna bahan yang berbeda ini beda juga tampilannya, kemudian akan beda juga mungkin rasanya, dan akan beda juga impact-nya pada kesehatan. Nah, seperti itu. Dibandingkan dengan kognitif itu guru yang menjelaskan dulu bahwa anak-anak ini ada dua zat makanan, ada makanan, ada dalam makanan ini ibu beri yang satu beri zat pewarna alami yaitu daun pandan dan sebagainya. Jadi dia kayak kebalikannya. Kenapa? Karena ada proses tahap berpikir di sini. Kita tidak mungkin langsung mengarahkan siswa ke C4 kalau belum tuntas di C1 sampai C3-nya. Sedangkan konstruktivisme ini mereka sendiri yang mengkonstruksi pemahamannya. Jadi kalau kita tidak berikan mungkin persepsi, kegiatan literasi, atau kegiatan observasi di sekitar rumah, itu anak-anak tidak bisa lagi mengkonstruksi pemahaman mereka terkait hal tersebut. Oke? Terpesona dengan jawaban penjelasan Ibu. Ini senyap semua. Atau tidur. Siap, Bu. Pak Rudi terpesona tuh, Bu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi intinya diperhatikan kalau behaviorisme itu lebih kepada perubahan sikap. Artinya ketika guru menginformasikan anak-anak jangan sering minum minuman kemasan, nanti itu punya dampak bagi kesehatan, itu berbahaya. Oke, anak itu sudah tidak mengkonsumsi lagi misalkan minuman itu. Nah, kalau yang kognitivisme dia bilang udah dipanggil. Mungkin kalau satu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau yang konstruktivisme itu dia pasti kaji apa komposisinya, apa dampak jangka panjangnya, dia cari sendiri. Seperti itu. Oke, jelas? Jelas. Bu. Kita masih ketemu kayaknya ya hari Jumat atau hari apa ya? Besok, jadwalnya Kamis. Jadwalnya besok, Bu.
Oh, besok malam aja ya. Ya, Bu. Tiap hari nggak apa-apa, Bu. Iya. Ada yang so sweet tiap hari. Ada yang baru ketemu ya sama saya. Baru Bu, baru hari ini. Mau tidur enggak jadi tadi Bu? Berarti pertemuan sebelumnya Ibu nggak ikut? Enggak, sinyal kemarin Pak. Ini sih enggak. Udah bagus Oh gitu. sinyal. Kalau mati lampu sih. Setelah UKIN boleh Bu? Setelah UKIN. Ini Iya. by personal ya mintanya ya. Bu, saya takut nggak lulus Bu. Di grup. Bukan lagi by PPG UNM. Pak Rudi bikin link Zoom nanti Bu. Tenang Bu. Saya temannya Pak Sahab, Bu, ya jangan lupa, Bu. Oh iya temannya Oh Pak iya. Sahab, jangan Sahab lupa. tolong dong. Ustadz. Pak Ustadz Sahab kami jago tuh. juga itu. Itu saja mungkin ya Bapak Ibu malam ini. Insya Allah besok saya coba carikan lagi tipe-tipe soal yang mirip-mirip. Tapi kalau Bapak Ibu fokus ke, jadi sebenarnya kita dari indikator yang dari kisi-kisi soal itu Bapak Ibu bisa ini kembangkan kembali kemungkinan-kemungkinan apa yang menjadi yang perlu diperkuat materinya. Kan kayak tadi misalkan ya, teori belajar, kemudian media-media pembelajaran. Apalagi yang terkait dengan kerucut pengalaman ya, kalau media pembelajaran yang Edgar Dale itu, kapan misalkan materi itu bisa dibawa ke lingkungan luar, kemudian kapan materi itu dengan pemberian video animasi, itu kita bisa analisis dari materi yang akan kita jabarkan dalam sebuah perencanaan pembelajaran. Masih ingat ya semua? Semoga Bu ingat. Kalau yang tadi kan sempat itu ya, tapi kalau konsep-konsep IPA tadi saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua sih, sebenarnya tinggal dibaca ulang. Tinggal dibaca ulang lagi materi-materinya kembali yang terkait yang profesionalnya ya. Jadi modulnya jangan hanya dilihat, di-download, dilihat, ditutup. Saya juga belum pernah lihat sih modul-modul yang sekarang. Kalau yang dulu kan kita para pengajar di sini itu yang materi itu yang dibawakan di kelas. Kalau sekarang langsung kepada bagaimana Bapak Ibu dilatih untuk melakukan refleksi di kelas, memberikan treatment untuk upaya perbaikan pembelajaran seperti itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri kelas kita malam ini? Rame ya, tapi kayaknya ada yang tidur ini. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ada yang Hadir, Bu. Capek silakan Bapak Ibu, semua, Bu. mungkin ada yang kayak misalnya materi pedagogiknya yang dianggap sulit, nanti mungkin saya akan lebih tekankan di situ. Asal jangan semua. Mohon izin, Bu. Silakan Bu Siti. Boleh request materi yang mungkin nanti bisa dijelaskan lagi, Bu. Saya masih agak bingung tentang materi IPA terpadu yang seperti nesting, web, dan yang lain. Yang apa? Yang materi IPA terpadu. IPA terpadu itu yang bagian mana? Karena IPA terpadu itu banyak sekali. Ya, itu agak sulit membedakannya ketika misalnya ada pertanyaan materi biologi ini dipadukan misalnya dengan materi lain. Nah, misalnya itu termasuk konsep IPA terpadu apa. Nah, kadang melihat yang seperti itu agak bingung juga, Bu. Keterpaduan forgati, Bu. Ya. Oh, IPA terpadu forgati kalau tidak salah. Ya, keterpaduan forgati.
Materi IPA terpadu. Tapi di indikatornya saya enggak temukan itu, Bu. Yang keterpaduan itu, Bu. Keterpaduan Forgati, yang nested, yang itu. Bisa Ada, di- Bu. Bisa coba dituliskan di kolom chat. Nomor berapa begitu mungkin? Untuk nomornya saya agak Coba dituliskan, Bu, di kolom chat. Nanti saya coba bantu carikan beberapa tipe soal seperti itu. Kalau yang saya lihat sih di indikator itu banyak yang terkait tujuan pembelajaran ya. Oh iya, Bapak Ibu sudah pelajari indikator untuk literasi sains karena kayaknya ada juga satu soal di sini. Jadi Bapak Ibu coba cari tahu terkait indikator di kolom chat ya saya tulis. Atau saya gabung saja tulis sebentar ya. Recording in progress. Ibu. Ya. Bapak Ibu, kemudian layarnya sudah tampil ya. Ibu bisa bertanya dulu sedikit di luar ini. Iya, Mengenai itu Bu, tujuan pembelajaran itu kan harus lengkap ABCD-nya. Apakah itu ABCD-nya harus tersusun dari A, B, C, D begitu Bu? Biasanya dia ada yang tersusun, ada yang tidak. Yang jelas komponen itu ada dalam tujuan pembelajaran. Makasih, bertindak harus, nggak wajib harus tersusun Bu ya? Iya. Kalau kayak tadi yang ada soal itu tidak ada degree-nya malah. Oh, iya, iya. Makasih Bu, soalnya ada teman yang bilang katanya harus tersusun, jadi saya agak ini mau merombak lagi di PP. Yang jelas terlihat komponen ABCD-nya. Iya, makasih Bu. Oke. Bapak Ibu, saya mau ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan pelajari indikator literasi sains. Karena ada satu di sini terkait dengan dalam kegiatan pembelajaran itu memuat tujuan pembelajaran yang mencakup indikator literasi sains. Jadi indikator literasi sains itu ada yang OECD. Biasanya itu ada 3. Yang kalau nggak salah yang fenomena ilmiah.
Untuk tadi yang keterpaduan ada di indikator nomor 17, Bu, kalau nggak salah. Itu mungkin yang ditanyakan. Oh ya, nanti saya lihat. Nah, ya, saya mau langsung sampaikan ke Ibu, Bapak Ibu semua. Supaya Bapak Ibu bisa cari tahu tentang ini atau mengaitkan dengan pembelajarannya. Jadi, menjelaskan fenomena secara ilmiah, kemudian terkait dengan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Sama yang terakhir, menafsirkan data. Nah, ini ada pada indikator 3. Jadi ada yang terkait kecakapan kolaboratif, dan yang berkaitan dengan indikator literasi sains. Nah, ini dia kata kunci utamanya yang bisa terjabarkan dalam konteks soal. Jadi kolaboratif otomatis dia dalam kayak misalnya diskusi, ada kelompok, jadi kata kunci ya. Sedangkan untuk literasi sains ini menjelaskan fenomena secara ilmiah, kemudian mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, kemudian menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. Oke. Oke, semoga itu jadi tambahan poin ya, supaya Bapak Ibu perhatikan betul dalam kegiatannya pengembangan indikator yang ada dalam kisi-kisi. Oke, cukup untuk malam ini. Silakan Bapak Ibu istirahat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya coba indikator nomor 17 ya. Iya, Bu. 37. Indikator. Kedua menurut program. Nomor indikator 17.
Mohon maaf Ibu, kalau dari bagian nomor mungkin dilihat dari nomor 37 Ibu. Iya, nomor 37. Iya, nomor urut. Ada ya di kisi-kisi yang saya dapatkan. Ibu kisi-kisi tahun berapa? Ini yang saya baru dapat kemarin Ibu. Enggak dibagi filenya di saya di. Oh iya. Harusnya juga baru sih dengar. Wow. Dan sepertinya soal pretest kemarin ada, Bu. Oh, ada ya di pretest ya? Iya, Bu. Ini banyak sekali metodenya. Fragmented, connected, 10 ada motor juga itu sih sebenarnya. shared, webbed, threaded, integrated, immersive, networked. 10. Oke, ini jaringnya laba-laba. Ini baru ya. Nanti saya baca-baca deh terkait ini. Kalau nggak salah pas pretest keluarnya grafiknya deh. Masih ingat soalnya, Bu? Coba nanti di japri ke saya kalau masih ingat soalnya. Nanti tanya ke Bu Hasna, nanti Bu Hasna forward ke saya. Iya. Baik. Oke. Cukup ya malam ini. Sudah banyak yang tidur itu. Pak Emma sudah tidur. Kasih hadir Ibu. Ngunyah, Bu, ngunyah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Oh, belum tidur pada makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Tidak disapa dulu Bu. Terima kasih Bu. Pasar